dan juga untuk meminimalisir, mohon maaf, oknum-oknum bengkel yang memanfaatkan ketidaktahuan kita ketika mobil kita ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, kebetulan kali ini saya sedang berada di garasi. Nah, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang cara perawatan kaki-kaki mobil Karimun kotak. Kalau kemarin kita melakukan pengecekannya di tempat steam mobil, kalau sekarang kita akan melakukannya secara lebih detail ya teman-teman. Kita melihat secara langsung, kita akan mengecek secara langsung dari komponen seperti ball joint, kemudian terot, long terot, CP joint, stabilizer, kemudian karet shock absorber, kemudian juga nanti akan melihat apakah bearing rodanya masih bagus atau tidak, kemudian kita akan mengecek rack steer. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa sih harus dilakukan? Supaya ketika ada permasalahan dengan kaki-kaki mobil kita tidak salah untuk membeli spare partnya ya teman-teman. Jadi kita tidak ada kesalah gitu ya untuk mendiagnosanya. Dan juga untuk meminimalisir, mohon maaf, oknum-oknum bengkel yang memanfaatkan ketidaktahuan kita ketika mobil kita ada masalah. Nah, ketika pertama kali membeli mobil ini, karena saya betul-betul blank, saya betul-betul tidak tahu ya tentang mobil, kemudian mobil ini saya perbaiki, akhirnya harus 3 kali bolak-balik dalam kurun waktu 1 bulan ya, walaupun masih dalam garansi bengkelnya. Tapi tetap saja jasanya harus bayar, spare partnya juga harus bayar. Kemudian juga yang paling parah adalah rusaknya kemana-mana teman-teman. Jadi kita harus membeli part-part yang lain ya, yang tidak dideteksi dari perbaikan awal seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu pada kalian. Makanya kenapa saya buatkan video seperti ini, supaya setidaknya kalian mendapatkan informasi ketika kalian mempunyai masalah dengan kaki-kaki mobil Karimun kotaknya. Oke, kita langsung untuk mengecek kaki-kaki mobilnya ya. Saya menggunakan alat dongkrak seperti ini teman-teman, yang standar ya. Dan untuk cara mendongkraknya sebetulnya sudah ada di manual booknya, itu di bawah pintu depan ya, paling di bawah itu. Nah, itu nanti bisa kalian lihat caranya seperti apa ya. Oke, kita mulai. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan alas batu yang seperti ini ya. Ini supaya bertujuan tumpuan pada batang ini tidak terlalu berat gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan alas seperti ini, kalau langsung dari lantai itu pasti akan sangat tinggi dan itu akan sangat berbahaya. Tapi kalau misalkan menggunakan alat seperti ini, alas ya, tambah alas lagi, itu akan meminimalisir. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk cara menggunakannya seperti ini, kita kaitkan di sini. Nah, tangan kiri kita memegang ke batang yang ini, dan yang kanan kita untuk memutar. Nah, teman-teman, cukup kita sampai di bannya terangkat seperti ini ya. Nah, bannya bisa diputar seperti itu. Kita sekarang mengecek dari terot atau long terot ya, dan ball jointnya teman-teman. Kita pegang kiri dan kanan seperti ini dan kita goyangkan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada yang oblak, walaupun cuma dikit, itu bisa disebut indikasi terotnya sudah kena ya. Nah, ini kan nggak ada oblak ya, ini masih kuat, masih kokoh. Nah, ini untuk kiri dan kanan. Kemudian untuk mengecek ball jointnya, kita pegang yang atas dan yang bawah seperti ini. Kemudian kita lakukan yang sama, digoyangkan seperti ini. Kalau ada oblak, nah, berarti itu indikasinya dari ball joint teman-teman ya, ball joint yang ada di lower arm atau disebut dengan sayap begitu ya, yang menempel di situ. Nah, kemudian untuk mengecek karet shock absorber,
kita tarik dari sini nih teman-teman ke atas ya, seperti ini. Kalau ketika kita tarik dari atas ini dari bawah ini ke atas, nah kalau ada sedikit oblak, kemudian karet shock absorbernya, karet supportnya di sini goyang, berarti itu kemungkinan sudah menipis ya karet supportnya, perlu untuk diganti teman-teman. Itu untuk mengecek karet support absorber yang ada di atas shock breaker ya, yang di atas ini nih. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek bearing roda ya, atau lahar. Nah, caranya dengan kita putar bannya seperti ini. Kalau misalkan ketika diputar itu ada suara teman-teman ya, kita ada dua kemungkinan. Yang pertama, suara dari kampas rem yang berbenturan dengan cakram. Yang kedua adalah dari bearing roda. Untuk membedakannya, kalau untuk dari kampas rem ke cakram itu seperti ada suara gesekan besi ya, tapi kalau untuk dari bearing roda biasanya agak gemuruh. Ketika diputar kayak gini gemuruh suaranya ya. Nah, itu untuk mengecek dari bearing roda atau lahar. Atau juga ketika kalian sedang di jalan mengendarai mobil, ada suara yang gemuruh di sebelah kiri atau kanan roda kalian, belakang atau depan, itu dimungkinkan dari bearing rodanya atau laharnya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita sekarang mengecek karet-karet boot ya teman-teman. Nah, pastikan dulu ban berbelok seperti ini supaya mempermudah kita ketika kita mengecek karet bootnya. Oke, sekarang kita mulai dari Nah, kita cek karet dari T-rodnya teman-teman. Kita pegang seperti ini, memastikan apakah karet ini sudah tipis atau ada yang bocor atau sobek ya teman-teman. Kemudian kita ke CP joint ya, yang ini kita pegang juga sama seperti ini, kita goyangkan, takutnya pelipnya lepas atau ada yang bocor di sini. Biasanya kalau ini bocor itu ada ininya ya, ada bocor gitu, kelihatan kayak semacam olinya tuh keluar gitu ya. Kemudian kita cek lagi yang di ball joint nih teman-teman, yang di sini. Nah, karet-karet ini kita harus pastikan kalau di sini juga aman ya, nggak sobek seperti itu. Kemudian juga kita pastikan knuckle ya, yang menjepit dari ball joint ke knuckle ini juga tidak boleh longgar. Kalau longgar biasanya mobilnya itu sempoyongan ketika dibawa jalan ya, dan saya pernah mengalami tuh knuckle ini tuh oblak ya, jadi ini hampir lepas seperti itu. Jadi ketika dibawa itu sempoyongan, harus diperbaiki, atau kalau nggak diperbaiki harus diganti ya, harus dipastikan ini dalam keadaan bagus. Kemudian kita masuk ke ini rack end atau long T-rod ya. Kita juga pastikan ini aman. Untuk karet bootnya tidak ada yang bocor atau sobek, atau juga pelipnya tidak boleh ada yang lepas teman-teman ya. Seperti ini kita tarik seperti ini nih. Nah, ini untuk memastikan ini tetap aman. Nah, kemudian kita cek dari stabilizer ya. Untuk stabilizer, mulai dari karet-karet yang ini kita cek, kita pegang ya, kita pegang ya, kita goyangkan. Kalau stabilizer ini aman, berarti tidak oblak ya, atau tidak goyang. Kemudian kita cek juga untuk karet-karetnya seperti ini, apakah ini ada yang sobek. Di sebelah kiri satu, kemudian di sebelah kanan satu. Nah, yang ini ya teman-teman, harus dipastikan ini juga dalam keadaan nyaman. Biasanya kalau stabilizernya yang bermasalah itu ketika dibawa jalan agak kasar dikit atau jalan jelek ya, itu suaranya itu duk
duk kayak gitu ya. Untuk yang terakhir kita mengecek rekstir yang sana ya. Nah, yang batang yang sana. Nah, yang itu kita coba pegang, kemudian juga kita goyangkan. Kalau misalkan ketika digoyangkan masih kokoh, nggak ada oblak sedikit pun, berarti itu masih aman ya teman-teman. Kalau misalkan ada oblak walaupun cuma sedikit, berarti itu ada indikasi ada masalah di rekstirnya teman-teman ya. Nah, kita dengan cara memegang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita pegang agak kuat gitu ya, supaya kita tahu apakah rekstirnya normal atau tidak. Oke teman-teman, seperti itu ya proses pengecekan kaki-kaki mobil Karimun Kotak versi saya. Dan cara yang sudah saya sampaikan tadi bukan sesuatu yang absolut. Masih banyak ilmu yang di luaran sana yang bisa kita pelajari untuk merawat mobil kita teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.